102,8 Serangga FM, pencinta Serga. Kita sudah masuk di jam 9:03, masuk di jam ketiga. Kita sudah live di Instagram Serangga FM ya. Hari ini Senin 8 Agustus 2022. Selamat pagi buat Bayu Nur Rahman, ada Muhammad KLS 19. Nah, tema kita kali ini terkait dengan Pemkab Serang Menyapa Karang Taruna Kramat Watu gagas pengumpulan limbah kertas di sekolah untuk aksi sosial. Nah, kita akan bergabung dengan Ketua Karang Taruna Kramat Watu, Bapak Sumarga. Nah, ini kita sudah live by phone ya. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Sumarga. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi buat semuanya. Selamat pagi, apa kabar? Sehat, pastinya sehat. Saya manggilnya apa nih enaknya, Kang, Mas, Bapak? Bung Marga, biasanya teman-teman yang lain panggilnya Bung Marga. Bung Marga, saya ikutan deh kalau gitu manggil Bung Marga, boleh ya? Boleh. Baik, posisi lagi di mana nih, Bung? Posisi ini lagi mau ke kecamatan, masih di rumah. Oh, kita ganggu sebentar untuk ngobrol-ngobrol sebentar terkait dengan inovasi nih. Temanya Baik. Karang Taruna Kramat Watu gagas pengumpulan limbah kertas di sekolah. Nah, nanti hasilnya untuk aksi sosial. Nah, boleh diceritain dulu dong ini gimana awalnya, kemudian seperti apa konsepnya? Kebetulan berawal dari teman-teman Karang Taruna Desa dari Lebak Wana dengan Kramat Watu yang memang teman-teman Karang Taruna Desa ini membuat gagasan bank sampah. Tetapi kami mencoba untuk bekerja sama dengan UPT sekolahan yang ada di Kramat Watu untuk bagaimana anak-anak, adik-adik kita mendidik untuk bagaimana bisa bersosial dengan cara mengumpulkan limbah-limbah yang ada di sekolah atau limbah-limbah yang ada di rumahnya. Misalkan dia punya limbah kertas yang memang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang sudah tidak terpakai, lalu kadang ada faktornya lemarinya penuh, lalu kita manfaatkan, kita dorong anak murid itu untuk mengumpulkan kertas misalkan di hari Sabtu. Kepala sekolah menghimbau atau wali kelas menghimbau anak-anak dikumpulkan di hari Sabtu, nanti di hari Sabtu itu langsung dikumpulkan di satu tempat dan nanti kita timbang sama Karang Taruna dan hasilnya itu buat kegiatan-kegiatan sosial yang ada di situ. Misalkan contohnya kayak kemarin 1 Muharram ini kan ada sehari ini kan 1 Muharram, misalkan di desa tersebut misalkan ada anak yatim, 20 anak yatim, dari hasil timbangan itu kita serahkan kepada sekolah untuk kegiatan-kegiatan sosialnya, atau buat program yang namanya sekarang kan ada kurikulum merdeka buat ketahanan pangan ataupun hasil karya-karya apa di sekolahnya, seperti itu, Mbak. Baik, jadi kan kalau namanya sekolah belajar gitu ya, ada kertas-kertas yang sudah tidak dipakai, daripada numpuk atau dibuang begitu aja kan istilahnya sayang gitu ya, jadi bisa dimanfaatkan dalam bentuk lain gitu ya, Bung Marga ya. Betul. Okay. Jadi buat apa saja terserah, yang penting kami mendorong nilainya nggak begitu banyak, walaupun 1 biji ataupun 1 kilo ataupun 5 kilo atau berapapun jumlahnya, bukan persoalan itu, tetapi kami mendorong generasi yang akan datang untuk bagaimana dia hobi untuk bergerak di bidang sosial. Nah, gitu. Itu yang paling penting ya, bagaimana bisa menggerakkan anak-anak ini juga untuk berempati, kemudian memiliki rasa berbagi juga dengan hal yang seperti ini. Nah, ini kan gampang begitu ya, yang tinggal dicari yang sudah tidak dipakai gitu. Nah, sejauh ini sudah berapa lama sih Kang berjalan, kemudian bagaimana kerjasama dengan sekolah-sekolah khususnya mungkin yang di lingkungan Kramat Watu begitu ya? Sudah berapa sekolah yang sudah berjalan? Betul. Kalau gagasan ini sebetulnya baru 1 bulan. Kebetulan gagasan untuk bekerja sama dengan sekolahan ini baru minggu kemarin. 1 minggu kemarin kita yang perdana dan kerjasama dengan SDN Lamongan yang ada di Kramat Watu. Alhamdulillah antusias dari ibu gurunya, kepala sekolahnya. Terus kami selalu bergerak
setiap hari sosialisasi dari beberapa sekolahan yang ada di Keramat Batu, Pejaten 1, Pejaten 2, Keramat Batu, semuanya mendukung dengan program Karang Taruna ini. Bahwa bahkan kami ketika berkunjung ke sekolahan-sekolahan, banyak kepala sekolah yang request, tolong dong Karang Taruna kalau memang ada kegiatan apa, contoh Karang Taruna kalau ada potensi untuk pramuka, tolong kami dibantu seperti itu. Jadi ke depan bukan hanya sebatas memberikan limbah kertas yang ada di sekolah, tetapi program-program selanjutnya pun kita akan selalu bersinergi dengan sekolahan-sekolahan yang ada. Wah, ini luar biasa. Ini juga salah satu bentuk kegiatan ya dari teman-teman di Karang Taruna Keramat Batu juga yang hadir untuk sekolah. Nah, ada juga berkegiatan sosial. Nah, Bung Marga, setelah tadi ya anak-anak ini dengan secara sukarela begitu ya mengumpulkan limbah-limbah kertas yang mungkin tertumpuk di rumah. Nah, ini setelah dikumpulkan kemudian ditimbang untuk penyalurannya kemana nih? Untuk dijual kemana begitu? Apakah sudah ada penampungnya begitu? Kebetulan untuk kertas sendiri, untuk sementara kami mencoba membuka pasar buat sahabat-sahabatku yang ada di wilayah Kabupaten Serang. Tentunya kami berharap dalam hal ini PT Indah Kiat tersebut yang ada di wilayah Kabupaten Serang, bagaimana dia memproduksi kertas dan minimal dia harus bertanggung jawab ketika limbah kertas itu berserakan yang ada di wilayah Kabupaten Serang, sehingga kami mohon agar bisa dibantu akses ke Indah Kiat untuk melakukan edukasi. Oke, ini juga bisa kerjasama begitu ya. Nah, ini mungkin banyak yang tanya lagi nih, jenis kertasnya apakah juga dikelompokkan gitu atau memang khusus untuk kertas-kertas apa yang memang bisa dikumpulkan atau bebas begitu, Kang Marga? Kalau untuk saat ini jenis kertasnya kalau sederhananya seperti ini, ada duplek, terus ada juga kertas berwarna, ada kertas putihan namanya itu kan. Ada beberapa jenis. Nanti dari sekolahan itu kan belum ada pemilihan, tetapi nanti kita taruh di satu tempat atau sementara ini kita taruh di satu tempat. Nanti untuk penyortirannya kita manfaatkan ibu-ibu yang sedang nganggur ada di rumah gitu untuk memilah kertas-kertas yang tadi saya sebutkan, kertas putih, ada warna, ada kertas duplek dan lain sebagainya. Cuman kardus kami belum. Kenapa? Kami belum ke arah kardus, ke arah lainnya karena untuk saat ini kami menghindari bau-bau gitu. Jadi untuk saat ini kita kertas-kertas yang kita biasa saja. Nah, ini bentuknya lembaran atau mungkin ada yang juga mungkin ada yang bekas kelas berapa gitu, ada buku-buku paket. Apakah ini juga mungkin disalurkan bagi yang membutuhkan buku pelajaran atau gimana nih, Bung Marga? Tentunya begitu. Jadi saya sih himbauan kepada adik-adik itu kertas yang sudah tidak terpakai. Jadi kalau ada yang sudah tahunan, rusak, yang kotor segala macam, daripada dibakar, daripada sisi lain kurang manfaat gitu kan. Nah, di sini kita ditampung ada sisi manfaat buat sekolahan sendiri seperti itu. Betul. Ini kalau saya baca kan harganya bervariasi begitu ya, Bung Marga ya. Kemarin di seminggu pertama betul. Setelah ditimbang dapat berapa kilo tuh, Bung Marga? Kalau untuk perdana kemarin kebetulan kita kebanyakan kita analisa sampah tersebut. Jadi ada duplek, ada kertas putih. Untuk kertas duplek, jadi kita bayarin untuk semua rata 1.500. Tapi kalau kita analisanya misalkan banyak kertas warna dengan kertas putihan, itu kita bayarin di angka 2.000. Kalau untuk masalah harga kondisional. Oke. Lihat barangnya. Oh, nah nanti dari hasilnya itu tadi disalurkan gitu ya. Sejauh ini apakah dikumpulin dulu atau memang sudah disalurkan gitu, Bung Marga? Kalau kita bayarin ke sekolahannya sudah disalurkan. Jadi dari kami sudah membayari ke pihak sekolahan. Dari sekolahan memang programnya kan dari program sekolahan masing-masing. Iya. Tentunya uang yang sudah dihasilkan dari sekolahan itu sudah dikasih kepada panitia yang ada di sekolahan. Kalau Karang Taruna kami ketika hasil dari kertas semua nanti kita 1 tahun sekali kita punya hajat besar, contoh
Contohnya misalkan kalau di Keramat Watu ini kan di kecamatan seluruh Indonesia tidak ada anggaran untuk bagaimana melakukan kegiatan. Dari hasil nanti yang jual pada misalkan kalau kita ada akses dindakiat, uangnya nanti ya buat kegiatan-kegiatan teman-teman Karang Taruna juga, sisanya seperti itu. Betul. Wah, ini luar biasa nih. Ke depan mau tambah sekolah lagi begitu targetnya? Berapa sekolah yang akan kerjasama terkait dengan limbah kertas ini, Bung Marga? Yang sudah ready kita di Kecamatan Keramat Watu 28 sekolahan. Tentunya dari kemarin kita sudah komunikasi dengan pihak kecamatan lain juga, ada yang beberapa minta bagaimana sih programnya, lalu nanti konsepnya seperti apa, kami sudah ditunggu oleh teman-teman kecamatan lain juga. Tentunya ini pilot projectnya tentunya untuk saat ini di Kecamatan Keramat Watu khususnya. Fokusnya di Kecamatan Keramat Watu terlebih dahulu, dan luar biasa nih sudah banyak sekali ya sekolah yang juga bahkan satu kabupaten Serang kita insya Allah kita mau garap. Amin. Tapi ini fokusnya di sekolah dasar ya, Bung Marga ya? Ya, untuk saat ini kita fokus di sekolah dasar, tetapi ada beberapa teman-teman Karang Taruna yang bergerak di desa itu bagaimana sampah, kan begini, Keramat Watu ini kan penyumbang sampah terbesar di wilayah Kabupaten Serang. Kami berpikir bagaimana sampah yang tadinya sekian ton satu hari minimal bisa mengurangi sampah di Cilowong itu. Luar biasa nih teman-teman di Karang Taruna ya. Berpikir sampai sejauh itu untuk juga banyak hal yang bisa diambil positifnya, mengurangi sampah, kemudian juga memiliki daya jual begitu ya di sisi ekonomi, begitu ya Bung Marga ya. Betul. Dan juga ada kegiatan sosialnya. Ada kegiatan apa lagi nih Bung Marga dari teman-teman Karang Taruna dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini kebetulan kita lagi ada jalan santai nanti. Wow. Jalan santai untuk 17 Agustus ini lomba tumpeng dan lain sebagainya, itu kami akan hari ini juga kami diajak diskusi dengan pihak Kecamatan Keramat Watu untuk bagaimana pemuda ini berperan aktif kepada kegiatan 17 Agustus. Kebetulan kita padat kalau Agustus dari masing-masing desa semuanya ada kegiatan. Wah, luar biasa ini, memeriahkan ya hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, luar biasa. Ini selalu ada begitu ya kegiatan-kegiatan juga untuk mempererat kekompakan dan solidaritas, apalagi memupuk rasa nasionalisme juga begitu ya Bung Marga ya. Betul. Baik, terakhir mungkin menjadi penutup, pesan apa yang ingin disampaikan nih untuk pendengar Seranggawa FM yang juga tertarik begitu untuk mengikuti jejak Karang Taruna Keramat Watu? Silakan Bung Marga. Pesannya khususnya buat teman-teman Karang Taruna, jangan pernah minder, jangan pernah terkucil bahwa Karang Taruna ini sebetulnya bisa upaya untuk bagaimana bisa membantu pemerintah mendorong kegiatan-kegiatan yang ada di wilayahnya masing-masing. Tetap semangat, tetap solid. Pastinya teman-teman khusus yang berjiwa sosial, bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu saja, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bung Sumarga, Ketua Karang Taruna Keramat Watu, sudah ikut bergabung live by phone di Instagram Seranggawa FM. Sehat selalu, salam untuk teman-teman di Karang Taruna Keramat Watu, Kang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa nih ya. Ada jiwa sosialnya, kemudian juga bagaimana teman-teman di Karang Taruna Keramat Watu juga berpikir untuk mengurangi masalah sampah begitu. Jadi memiliki inovasi. Nah, jadi teman-teman di sekolah dasar, terutama anak-anak SD nih yang punya limbah kertas daripada dibuang gitu ya. Jadi dikumpulkan atau istilahnya bank sampah, nanti diambil dari teman-teman Karang Taruna, dan hasilnya ini bisa digunakan untuk kegiatan sosial. Wah, tadi ada 28 sekolah dasar yang ada di Kecamatan Keramat Watu yang sudah ikut serta, dan nanti kedepannya juga akan tambah lagi katanya. Luar biasa. Ini mungkin bisa menjadi pilot project juga buat teman-teman yang lain ya, bisa dicontoh juga ini untuk kegiatan sosialnya dan juga bermanfaat, bernilai ekonomis juga. Terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung. Ada Yudo 524, ada Kimo 153, ada Wijayanto Heri juga, ada Bayu, ada Kang Kusai, ada Agus Rusli, ada Arif, ada Saifullah juga, ada Revan Julian, ada Info Kopo Serang, selamat pagi, ada Muhammad KLS, ada Bayu Nur Rohman juga yang sudah ikut nonton. Tidak bisa disebut satu persatu, nanti kita akan save di IGTV-nya Seranggawa FM, dan kita lanjut lagi di siaran pagi sampai jam 10.